ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Kami bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kau baik Tuhan. Ya Rasi, ya Rasa Yes Lord. Ya Rasi, ya Rasul, ya Sikiara Sokono, Kau baik. Yes Lord. Kiana ya Rasokoro, Sikiara Sokoro. Yes Lord. Kau yang layak kami sembah Tuhan. Beracaralah tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Silakan Tuhan, silakan. Hadirat-Mu jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau beri
yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, yes Lord, bawa kami lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah.
surga nyata penuhiku. Haleluya. Yesus, juga senang-senang Tuhan kita. Haleluya. Siapa yang bersuka cita ada di tempat ini? Amin, saudara. Amin. Kita semua adalah orang yang dipilih Tuhan karena Bapa sungguh mengasihi kita. Amin. 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 Mari arahkan hati kita pada Tuhan, mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh ada dalam hati kami Tuhan Yesus. Karena Kau sumber sukacita kami Tuhan. Kau sumber kekuatan kami Tuhan Yesus. Kau sungguh Bapa yang mengasihi kami Tuhan. Ajari kami terus Tuhan hari demi hari Tuhan Yesus. Mengenal Engkau, mengenal pribadi-Mu Tuhan. Lebih-lebih Tuhan. Thank you Jesus. Yes Lord. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hati haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segala di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu Bapa dan mengasihi-Mu, memuliakan-Mu Bapa dan Raja-Mu. Kaulah segala di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Katakan bersama, Kaulah yang kupandang Tuhan Yang kupandang selama hidupku. selama hidupku, Ya Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu Bapa dan Raja. sekali lagi angkat kedua tanganmu, katakan Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang Kaulah yang
dan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Kami mengasihi Engkau Yesus. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami hanya memandang Engkau. Kami memandang Engkau Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami sembah Engkau. Dengan semua yang kami punya dan kami bisa. Kami datang kepadamu pagi hari ini Tuhan. Dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau. Dengan kerinduan yang teramat sangat dalam hidup kami. Tuhan, berbicaralah melalui firman-Mu. Kami siap mendengarkannya. Sungguh kami haus, kami lapar akan kebenaran-Mu. Singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu. Sehingga setiap kami Tuhan bisa makan makanan rohani. Makan makanan yang bergizi, makan makanan yang sehat, yang bernutrisi tinggi dari sorga. Sehingga kami Tuhan boleh mendapatkan sesuatu yang luar biasa di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kau sangat amat baik bagi kami. Kau tidak pernah tinggalkan kami. Kau sangat mengasihi jemaat-Mu di tempat ini. Hamba berdoa ya Tuhan, sampaikan isi hati-Mu dengan kuat di tengah-tengah kami. Hamba tahu ada sesuatu yang besar yang Kau sudah siapkan buat anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Hamba berdoa sungguh Tuhan, tidak ada satupun yang Kau lewatkan. Semua mereka di tempat ini Tuhan akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari sorga. Tuhan, kami mau buka hati kami. Kami mau buka hidup kami untuk menerima sesuatu yang luar biasa itu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari semua bersyukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Yesus. Keluar dari lidah bibirmu bersyukur sama Tuhan. Ucapkan syukur. Oh haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh rebalabaya shanda kaya rabalalabaya shanda. Endebeke rebalalabaya shanda. Shanda baralabaya shekera karalabaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ora balabaya shere kaya sokora. Erre bolala sekere na balala baya. Shere malala baya shada. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar. Sembah Dia, sembah Yesus. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya. Hanya Kau yang layak. Mari sekali lagi angkat tanganmu, katakan bersama. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan.
Tidak ada pengagungan yang lebih tinggi selain pengagungan kepada Engkau ya Tuhan. Kami menghormati Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Jamah setiap anak-anak-Mu. Sampaikan isi hati-Mu. Kau lawat setiap anak-anak-Mu ini. Mereka yang datang dengan kesungguhan, kerinduan. Kau akan berbicara dengan kuat pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Kami haus, kami lapar akan Kau. Terima kasih Tuhan. Serasa kami gak ingin berhenti menyembah Engkau pagi hari ini. Hati kami sungguh limpah dengan syukur kepada-Mu. Hati kami limpah dengan syukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, Ramalama ya Syatakan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bore malapaya shete kerakahanas. Hayara malapaya. Yesus, kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari semua angkat tanganmu, katakan. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, kami puja. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah sebagai Raja. Kau yang ada di tengah-tengah kami. Diri di tengah kami. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji Penuhi tata-Mu. sembah dan puji Penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah, sembah, sembah Dia. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tata-Mu.
Yesus, 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 Kau Raja kami. Haleluya, haleluya. Praise you Jesus. Haleluya, haleluya. Sampaikan Tuhan kebenaran-Mu. Sampaikan isi hati-Mu. Puaskan kami dengan firman-Mu sendiri. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang siap menerima firman-Nya katakan bersama-sama. Amin, 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 amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Siapa yang bersuka cita pagi hari ini? Amin. Haleluya, kalau berjumpa dengan Tuhan, saudara bisa lupa sekeliling saudara. Saudara, kalau saya berjumpa dengan Tuhan, saya gak peduli siapa yang ada di depan saya, kiri kanan saya. Tapi yang saya peduli hanya satu pribadi yang ada bersama dengan saya saat ini. Itu yang saya peduli. Itu sebabnya saudara kalau ada bersama-sama dengan Tuhan, saudara akan memuji menyembah Tuhan. Wow. Gak peduli situasinya, gak peduli suasana hati. Tapi yang kita peduli dan kita percaya adalah iman kita ketika kita tahu bahwa Dia ada bersama dengan kita. Wow, haleluya, Tuhan luar biasa. Berapa banyak yang percaya Dia ada di tengah-tengah kita? Haleluya, haleluya. Dia ada di samping saudara. Dia ada di samping saudara. Saudara bisa merasakan kedamaiannya? Damai, luar biasa. Saya berasa Dia dekat banget dengan saya pagi hari ini. Dan pagi hari ini juga, Dia juga dekat banget dengan saudara. Tahukah saudara, Tuhan begitu terharu dengan kehadiran saudara pagi hari ini. Dia sangat rindu berjumpa dengan saudara. Di gereja, simak firman ini baik-baik. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil Dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi Dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Lihat saudara di ayat yang ke-33 ini. Yesus menjawab di luar ekspektasi, di luar dari perkiraan kita semua. Termasuk di luar perkiraan orang-orang yang ada di situ. Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya. Nih yang duduk di sekelilingnya. Yesus melihat dan berkata, "Inilah ibuku dan inilah saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Saudara lihat di sini firman Tuhan. Mengapa Yesus berkata sedemikian pedas kepada keluarganya sendiri? Pernah nggak saudara berpikir, ini Tuhan Yesus kok kurang ajar ya sama orang tua ya? Saya akan beritahukan satu rahasia kebenaran firman. Mau tahu saudara? Siapa yang pengen tahu? Ayo, pengen tahu benar? Lihat lagi, baca lagi ayat 31. Biar saudara tahu. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil Dia. Saudara tahu, Yesus saat itu lagi ngapain? Yesus lagi ngapain? Saudara tahu?
Kita lihat di Injil yang berbeda ya. Ini di Injil Markus pasal 3 ya. Kita lihat coba di Matius 12. Matius pasal 12 ayat 46 sampai 47. Bayangin saudara, ketika ibu dan saudara-saudara Yesus datang, kita lihat dulu di Matius pasal 12 ayat 46 sampai 47. Yesus lagi ngapain tuh? Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, garis bawahi firman ini. Ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Jadi Yesus lagi ngapain? Lagi ngajar. Saudara bisa memahami situasi saat itu. Ketika Yesus lagi mengajar di tengah orang banyak, kayak khotbah begini, tiba-tiba datang, masuk ke sini dan nyuruh, tolong panggilin Yesus. Ngamuk gak saudara? Kayak contoh saya lagi ngajar begini, lagi suasana seperti ini, ada sesuatu yang harus dibagikan. Tiba-tiba ibu sama saudaranya datang, dia nggak bisa mencapai ke sini. Tapi dia minta tolong, tolong kasih tahu dong, tolong panggilin Yesus. Loh dia lagi ngajar. Marah nggak Yesus? Dia marah. Kenapa Yesus marah? Saudara harus tahu bahwa Yesus saat itu sedang melakukan kehendak Bapa. Yesus sedang melakukan kehendak Bapa. Saudara ingat ketika Yesus berusia 12 tahun di Bait Allah? Buka bersama saya, yuk sebentar. Lukas pasal yang kedua. Saya pengen mencoba membawa pikiran kita masuk kepada saat itu Yesus. Kondisi seperti apa? Lukas pasal yang kedua. Ayat 41 sampai 52. Lihat ketika Yesus 12 tahun di dalam Bait Allah. Lukas pasal 2, 41 sampai 52 ya. Cukup panjang. Saudara simak baik-baik. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Lihat ya saudara ya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya. Lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Bayangkan ternyata mereka jalan seharian saudara. Mereka nggak ngeh Yesus tuh hilang. Yesus balik ke Yerusalem. Lihat saudara selanjutnya. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia. Ternyata Yesus ada di dalam Bait Allah. Ia sedang, garis bawah ini saudara. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama. Garis bawahi ia sedang duduk di tengah-tengah. Sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Ayat 47, dan semua yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Wow, umur 12 tahun ada di tengah-tengah para alim. Alkitab berkata, orang-orang itu sangat heran mendengar penjelasannya. Sampai di sini sebenarnya saudara bisa paham kan? Ketika Yesus sedang mengajar di tengah-tengah kerumunan orang.
Ya, lanjut ya saudara ya, biar saudara kita ngeh sama-sama firman ini. Sampai mana tadi? 48 sekarang. Dan ketika orang tuanya melihat dia, lihat saudara, garis bawah ini ya, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Lihat ayat yang ke-49. Dengan enteng, Yesus ngomong begini. Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu cari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Ayat 50. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Lihat baik-baik. Dan ibunya, ibu Yesus, menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saudara nangkep gak dari penjelasan ini sebetulnya? Sekian tahun yang lalu, ibunya harusnya sadar. Dia tuh udah nyimpen perkara di dalam hatinya kan. "Ibu, bukankah aku harus ada tinggal di rumah Bapakku?" Alkitab yang berkata, Yesus yang bicara. "Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku?" Saudara tahu arti kata harus? Harusnya mau gak mau. Ini kehendak Bapa, ya kan? Nah artinya ketika Yesus sedang ngajar saat itu, dia melakukan kehendak Bapa gak? Ibunya harusnya sadar. Ibu Yesus Maria harusnya ngeh. Kalau sekian tahun yang lalu waktu Yesus usia 12 tahun, dia ini harus ada di rumah Bapa. Dia harus mengajar, dia harus belajar. Dan bahkan Alkitab mencatat, orang-orang sampai terheran-heran dengan kecerdasannya. Saudara bisa bayangkan saat itu sedang Yesus lagi ngajar di tengah orang banyak. Ibunya sama saudaranya datang, kucuk. Tolong panggilin Yesus dong. Alkitab gak mencatat sih tujuannya mereka ketemu Yesus itu apa. Ibu dan saudara-saudaranya. Sampai di sini saudara paham. Amin. Jadi sebetulnya betul-betul kehadiran ibu dan saudaranya itu betul-betul mengganggu Yesus ketika dia lagi sedang mengajar. Saudara tahu ada sesuatu hati Tuhan yang sedang dibagikan. Maka dari itu saya mau beritahu kepada saudara, ketika firman dibagikan, saudara harus benar-benar sungguh-sungguh dengar firman. Jangan ada orang yang mengganggu saudara. Jangan mau dicuri firman yang ketika saudara sedang menerima itu, sedang menyerap semua perkataan Yesus. Jangan mau itu diambil dari saudara. Itu sebabnya saudara pernah dengar kan firman Tuhan yang jatuh di batu-batan, tanah yang berbatu-batu, di semak duri. Saudara pernah dengar? Orang benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batu. Dia tuh mendengar firman, Alkitab berkata. Tapi sementara dia mendengar firman, besok-besok lupa. Kenapa? Karena firman itu dicuri. Datang burung dan memakan setiap firman itu. Kalau saudara betul-betul mengerti ini, saudara akan betul-betul serius. Firman yang disampaikan ini adalah sesuatu yang penting buat aku. Penting buat aku makan, untuk aku bertumbuh secara rohani. Firman Tuhan berkata kita hidup bukan dari roti saja, amin. Tapi kita hidup karena firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya Tuhan begitu concern, begitu sungguh-sungguh ingin saudara tetap mengerti firman-Nya. Amin. Saudara diberkati Tuhan. Haleluya.
Jadi jangan sampai firman ini dicuri, saudara. Apalagi saudara datang ke gereja nggak dengerin firman Tuhan. Sangat-sangat rugi double-double. Pertama saudara buang waktu. Buat apa ke gereja nggak dengar firman? Ya kan? Buat apa ke gereja nggak ikut memuji menyembah Tuhan? Ke gereja cuma ngurusin kegiatan sehari-hari aja. Makanya banyak orang beribadah, banyak orang ke gereja tidak berjumpa dengan Tuhan. Saya berdoa jemaat di tempat ini gak ada yang seperti itu. Saudara orang-orang yang benar-benar menangkap isi hati Tuhan. Saudara menyerap setiap nutrisi-nutrisi, makanan-makanan rohani yang membuat saudara bertumbuh terhadap pengenalan akan Tuhan. Haleluya. Kembali ya, kisah yang tadi. Saudara jadi ngerti kan? Sekian tahun yang lalu, Ibu Yesus itu sebetulnya sudah menyimpan perkara di dalam hatinya. Tapi dia lupa, saudara. Dia lupa bahwa Yesus itu sedang melakukan kehendak Bapaknya. Makanya Yesus ngomong, siapa ibuku? Saudara digituin marah gak kalau itu anak saudara? Siapa lo ibaratnya? Kasar lo saudara. Siapa ibuku, siapa saudaraku? Nanti saya tunjukin kenapa Yesus juga ngomong begitu kepada saudara-saudaranya. Nanti saya tunjukin. Tapi saya ngelihat betul-betul Tuhan itu gak memandang siapapun. Sebab dia tahu hidupku ini milik Bapakku yang di sorga. Aku ada di dunia ini untuk melakukan kehendak Bapa, bukan melakukan kehendak manusia. Itu sebabnya saudara di tempat ini, jemaat yang dikasih Tuhan, saudara harus tahu tujuan utama kita di dunia menyelesaikan tugas kita, melakukan kehendak Bapa di sorga. Permata berbagi berkat, tetap melakukan, memberi makan kota, berbagi masker. Dan kemarin saya bilang kita upgrade dari 5.000 menjadi 10.000. Tapi saya berdoa dan saya tanya Tuhan, dan saya dapatkan sesuatu dari Tuhan. Enggak 10.000, 15.000. 15.000. Kita harus terus lebarkan kapasitas kita. Enggak ada waktunya santai, saudara. Jangan berikan luang untuk daging kita bergerak. Kita harus luangkan daging kita ini untuk dipersembahkan di mezbah Tuhan. Terus lakukan. Terus lakukan. Berbagi terus. Saudara tahu Indonesia sekarang ini berat ya. Berat dalam hal apa? Covid. Itu sebabnya gereja harus mengambil tindakan. Kita semua harus bergandengan tangan betul-betul. Kita memutus mata rantai Covid ini. Teman-teman di Permata berbagi berkat, mereka masak setiap minggu 200. Paling tidak, kurang lebih. Saudara tahu, mereka tuh modal sendiri loh. Bawa kompor sendiri, bawa sutil sendiri. Saya bilang Tuhan, ini kalau bukan Tuhan, mana ada orang-orang yang mau begini. Saya ingat benar pertama-tama mereka membentuk ini bukan karena mereka dalam keadaan kelimpahan. Saudara tahu itu membuat hati saya terharu. Ketika mereka banyak dari antara mereka juga yang kehilangan dalam pekerjaan mereka. Tapi mereka bisa berkata, daripada aku begini lebih baik aku serahkan hidupku, apa yang aku bisa, talentaku, untuk kita memuliakan Tuhan. Ayo, mereka bersama-sama berkumpul, ayo kita malah berbagi berkat yuk. Di tengah kekurangan saudara. Saya beritahukan kepada setiap saudara, jemaat di tempat ini luar biasa. Hati saudara begitu murah. Hati saudara begitu limpah. Saya tahu bukan karena saudara memiliki banyak uang. Orang yang memiliki banyak uang seringkali, ini loh ya, uangku, aku tabur buat kamu. Tapi justru memberi dalam keadaan kekurangan dan tidak ingin diberitahukan kepada siapapun. Mereka memberi dari hati. Mereka memberi dari kekurangan. Gak perlu orang tahu. Ini ya, gak perlu. Saya bangga dengan saudara. Saya percaya terlebih Tuhan bangga dengan saudara. Orang yang mengerti hati Tuhan.
Dia bahkan rela memberikan apapun, bahkan hidupku, harga diriku dipersembahkan di hadapan Tuhan. Banyak orang gak berani mempersembahkan harga diri, saudara. Padahal itu sebetulnya yang sering kali yang Tuhan tuntut dari setiap kita. Kadang kita direndahkan orang, dicemooh orang, disalah mengerti orang. Sering kali kita malah merespon sesuatu. Saudara, kita belajar banyak untuk menundukkan harga diri kita. Kadang-kadang kita berkata gak apa-apalah harga diriku diinjak-injak. Yang penting Tuhan disenangkan. Amin. Kita harus bisa berkata begitu. Udah kita korban berikan yang terbaik, disalah ngerti. Seolah-olah kita lakukan ini salah, itu salah. Dicaci maki kadang-kadang, dimarahin. Saudara, Tuhan tetap melihat hati saudara. Manusia bisa melihat apa yang di depan mata, Alkitab berkata. Tapi Tuhan melihat hati saudara dan hati saya. Ketika responmu melayani Tuhan seperti apa? Permata berbagi berkat, terus harus memasak. Terus bagikan. Terus menabur. Terus bagi masker. Terus buat. Terus berikan yang terbaik, jangan kurangi kualitas pelayanan kita. Amin. Saudara yang menabur, terus menabur. Jangan berhenti. Loh, Pak Otu nuntut. Enggak. Ya itu kehendak saudara, terserah saudara. Kenapa saya katakan begini? Karena kita mencari hatinya Tuhan. Saudara tidak menabur untuk saya. Saya tidak pegang uang sepeser pun untuk saya. Semua dikembalikan untuk pekerjaan Tuhan. Semua ada catatannya. Dan Tuhan pun tahu. Saudara bisa dipercaya oleh Tuhan. Itu sesuatu yang kebanggaan. Kebanggaan. Serupiah pun tidak boleh masuk kantong. No. Kita hidup dari berkat Tuhan. Bukan dari dunia ini. Semua harus dikembalikan untuk Tuhan. Itu sebabnya kita gak jadi 10.000 masker. 15.000 masker. Teman-teman yang jahit, lakukan yang terbaik ya. Tetap pertahankan kualitas. Saudara yang mau nabur, tetap nabur. Hanya masker seperti ini, Rp1.000 yang saya pakai. Bayangin. Rp1.000. Dijahit begitu rapi, kalau saudara lihat. Begitu rapi, dicuciin. Udah dicuci, digosok, disetrika. Luar biasa. Udah disetrika, bersih, rapi. Dimasukin di dalam plastik seal. Aman. Distikerin lagi. Keluarga sehat, Indonesia sehat. Dan ini masker dibagikan ke seluruh Indonesia. Beberapa kota sudah menerima masker kita. Dan ini mau dibagi beberapa pulau. Saya dengar Nias ya Bu Lili ya. Mau ya. Saudara, enggak perlu nunggu banyak. Enggak perlu nunggu kaya untuk nabur itu. Tapi melakukan kehendak Bapa. Itu yang kita rindukan. Amin saudara. Melakukan kehendak Bapa. Itu sebabnya ketika Yesus sedang melakukan kehendak Bapa, dia diganggu sama saudaranya. Diganggu oleh ibunya. Dia berkata, siapa ibuku? Siapa saudaraku? Ini loh ibuku. Ini loh saudaraku. Itu gak tahu. Kalau lakukan kehendak Bapa sampai sebegitu ekstrim. Saya gak ngajarin saudara gak menghormati orang tua, enggak loh ya. Tapi kita berbicara ketika saudara melakukan kehendak Bapa. Artinya saudara betul-betul melakukan itu dengan segenap hati saudara. Sungguh-sungguh memberikan apa yang saudara buat Tuhan. Kita habis-habisan untuk Tuhan. Kenapa? Yesus habis-habisan. Sampai darahnya udah gak ada lagi setetes pun di tubuhnya. Itu habis-habisan. Sampai tubuhnya tercabik-cabik. Kalau saudara ngelihat film The Passion of the Christ itu, sampai tubuhnya tercabik-cabik. Kalau saudara ngelihat film The Passion of the Christ itu masih belum apa-apa. Alkitab berkata dia sudah tidak seperti manusia lagi, Alkitab berkata.
Artinya tubuhnya tercabik, mungkin tinggal tulang. Dan sekujur tubuhnya merah darah semua. Itu seperti korban sembelihan, Alkitab berkata. Artinya Yesus habis-habisan buat saudara dan saya. Kalau saudara melayani Tuhan, itu seperti korban sembelihan, Alkitab berkata. Artinya Yesus habis-habisan buat saudara dan saya. Kalau saudara melayani Tuhan, biasa-biasa. Saudara melayani Tuhan juga habis-habisan bagi Yesus. Gairah, ada cinta, ada passion yang kuat. Jangan mau jadi biasa, saudara. Saudara dan saya di dunia ini harus jadi terang. Kita sering kali dengar ya, seperti lilin yang kecil, menerangi di kegelapan. Mata tuh akan terlihat loh. Ketika di satu suasana yang begitu gelap, ada satu lilin kecil, mata kita ngeliatnya kemana? Ke lilin itu. Kita tuh harus begitu. Fokus dunia harus terhadap gerejanya. Dunia harus melihat gereja Tuhan. Karena gerejalah yang membawa dampak bagi dunia ini. Zaman perjanjian lama, zaman dahulu, gereja yang membuat semuanya menjadi berkembang luar biasa. Karena bait Allah. Dan zaman ini harus terulang hal yang sama. Gereja Tuhan harus menjadi berkat luar biasa. Saudara harus membawa dampak. Kita ini seperti lilin. Dan orang bisa melihat. Disitulah terpancar terang. Amin, saudara. Siapa yang diberkati Tuhan sejauh ini? Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saudara, orang yang sering kali dekat, itu sering kali tuh melalaikan sesuatu yang penting. Seperti ibu Yesus dan saudara-saudaranya, dia karena merasa dekat dengan Yesus, mungkin satu rumah dengan Yesus. Dia tahu dekat, meremehkan. Padahal Yesus saat itu posisinya bukan sebagai anak, tapi dia sebagai pengajar. Sebagai pelaku firman. Itu sebabnya jangan karena dekat saudara meremehkan. Saudara merendahkan. Tuh udah tahulah dia siapa. Udah tahu khotbahnya, aku udah pernah dengar. Saudara kalau begitu saudara dapat firmannya enggak? Enggak akan pernah dapat. Tuh aku tahu kecilnya tuh suka ngiler tuh. Ngomong firman bisa apa sih? Aku lebih ngerti firman tuh. Tuh gembala di Permata. Aku ini udah lebih lama daripada Pak Otu. Hal yang seperti itu yang seringkali Tuhan gak bisa bekerja dalam hidup saudara. Saya mau beritahukan. Kalau saudara ingin dapatkan sesuatu yang ilahi dari Tuhan, jangan anggap remeh sesuatu yang kecil. Karena kedekatan, karena saudara mengerti. Saudara tahu, orang yang semakin dekat dengan gereja, sebetulnya dia semakin jauh dari Tuhan. Banyak ditemui. Ahli Taurat orang Farisi, apa kurangnya dia ngerti firman, ngelotok firman di sini. Tapi apakah Tuhan suka dengan mereka? Dia hanya tahu firman, tapi tidak menjadi pelaku firman. Bahkan mereka orang yang sering kali berkata, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Bahkan mereka adalah tokoh-tokoh utama yang menyalibkan Yesus. Itu sebabnya hidup mereka nggak akan pernah bisa berbuah. Mereka hanya membersihkan sesuatu yang di luar Alkitab berkata, tapi dalamnya nggak dibersihin. Berapa banyak orang Kristen seperti itu. Hanya memoles sesuatu yang di luar, yang di dalam sini nggak pernah dibersihin. Saya berdoa saudara semua di tempat ini menangkap betul-betul firman ini. Ini baru poin yang pertama, ada 3 poin. Saudara menangkap ini aja 1. Saudara tetap melakukan kehendak Bapa. Saya percaya hidup saudara akan berbeda luar biasa. Itu sebabnya hormati Yesus. Jangan mudah tersinggung dalam melayani. Amin saudara. Orang yang mudah tersinggung itu orang yang gak pernah bisa dapat sesuatu yang ilahi. Kita orang yang berjalan karena kita memandang salib.
Mandang salib. Kalau orang marah kepada saudara, belum tentu dia benci dengan saudara. Tapi seringkali kita tahu orang marah dengan kita. Kita harus melihat kepada diri kita bahwa ada sesuatu yang salahkah? Atau ini adalah satu ujian buat aku. Untuk aku lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau ada yang salah ya minta maaf. Tapi kalau memang kita nggak salah, kita harus berkata bahwa ini adalah ujian untuk aku naik level secara rohani. Haleluya. Hati-hati ya saudara. Kalau kita merasa kita dekat, kita jadi meremehkan hal yang kecil, saudara nggak dapat apa-apa. Jangan sampai saudara melayani di gereja, saudara tidak mengenal siapa yang saudara layani. Jangan sampai. Saudara melayani, saudara mengenal siapa yang Allah yang saudara sembah. Haleluya, Yesus baik. Ya, jangan sampai lalaikan hal-hal yang kecil. Tadi kita udah lihat bahwa Ibu Yesus lupa ternyata ketika Yesus berusia 12 tahun. Maria itu sebetulnya udah menyimpan perkara dalam hati. Sekian tahun ketika Yesus sedang mengajar, dia malah nyamperin Yesus dan mengganggu Yesus. Hal yang kedua, apa yang membuat Yesus marah? Membuat Yesus berkata begitu, siapa ibuku, siapa saudaraku? Mau tahu saudara yang kedua? Di Matius 12 ayat 46 yang tadi kita baca. Ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Lihat saudara, mereka berdiri di luar. Nggak bisa nemuin Yesus, nggak bisa. Banyak orang begitu dekat dengan Tuhan, dekat di gereja, dekat gembala, dekat pelayan-pelayan yang udah senior, tapi sebetulnya tidak dekat dengan Yesus. Saudara bisa melayani puluhan tahun, tapi hati kita tidak dekat dengan Yesus. Beda dengan orang yang baru 1 tahun, 2 tahun, tapi hatinya betul-betul dengan Yesus, on fire dengan Yesus. Dia bisa menyentuh jubah Yesus, orang berdosa itu. Wow. Jangan saudara pikir saudara udah puluhan tahun orang Kristen, saudara kenal Yesus. Saya mau beritahukan kekristenan bukan agama. Agama di KTP saudara itu bukan menunjukkan orang Kristen. Agama Kristen di KTP bukan menunjukkan kekristenan. Kekristenan yang sesungguhnya adalah bagaimana hidupmu melakukan kehendak Bapa. Hidupmu mengerti hatinya Bapamu di sorga. Orang Kristen bukan KTP agama Kristen. No. Banyak orang KTP agama Kristen matinya masuk neraka. Kenapa? Karena dia gak kenal siapa Yesus. Orang bisa dekat. Mungkin saudara. Tapi dia gak kenal. Saya berdoa jemaat di tempat ini, kita semua mengenal siapa Allah yang kita sembah. Amin. Saudara lihat, mau saya buktikan tadi saya janji dengan saudara, saudara-saudara Yesus itu seperti apa. Tadi ibu Yesus ya Maria ya. Buka Yohanes 7 ayat yang kelima. Kenapa Yesus juga tidak hanya ibunya tapi saudaranya. Kenapa Yesus juga berkata, siapa saudaraku? Saudaraku laki-laki ini loh. Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata apa? Sebab saudara-saudaranya sendiri tidak percaya kepadanya. Saya kalau baca firman ini saudara, ya ampun, saudaranya sendiri loh.
Adik kakaknya Yesus sendiri. Bagaimana mungkin Yesus bisa bicara dari hatinya? Sesama saudara aja gak kenal. Tadi ibunya, ini saudaranya. Saya berdoa, saudara betul-betul kenal Yesus. Jangan karena merasa dekat. Saudara abaikan sesuatu yang ilahi. Layani dia dengan segenap hati. Amin saudara. Kenali dia sungguh-sungguh. Baca firman. Berdoa. Saudara jangan cuma melayani sesuatu yang di luar dari fisik aja. Saudara bisa melayani begitu nice, tapi saudara gak kenal siapa Tuhan yang saudara layani. Saya pernah bicara dengan saudara. Dulu waktu saya di Jakarta, saya belum pelayanan apa-apa. Saya hanya datang lebih awal, saya bersihkan kursi satu persatu, saya lapin satu-satu. Saya doa dalam nama Yesus, orang yang duduk di kursi ini, hidupnya dirubah Tuhan, dijamah Tuhan. Cuman bersihin kursi, saya ambil doa puasa saudara. Untuk melayani bersihin kursi, doa puasa. Saya belajar menghargai pelayanan apapun, sekecil apapun. Saya tidak ditunjuk sama pemimpin saya. Tuh, tugasmu bersihin kursi. No, saya gak ditunjuk. Tapi saya tahu bahwa apapun yang aku perbuat harus menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Saya datang lebih awal, saya bersihin kursi satu persatu dalam nama Yesus. Orang yang duduk di tempat ini, dia akan berjumpa dengan Tuhan. Hidupnya diubahkan Tuhan. Diberkati usaha pekerjaannya. Satu persatu. Saat persekutuan doa, waktu saya di Jakarta di gereja, saya datang lebih awal. Saya siapin tikar, waktu itu pakai tikar. Dan saya kasih bantal satu-satu. Saya jarak 1 meter, 1 meter. Dan saya doain. Gak ada yang nyuruh saya. Orang sekarang pelayanan itu luar biasa loh, terhormat banget. Tolong dong layani, bantuin aku ya. Cuman aku gak bisa. Gak bisa, aku gak ada waktu, sorry. Aku bisa lakukan ini. Kamu enggak? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melayani itu simple. Bukan karena saudara diminta untuk melayani, tapi melayani adalah di sini, sikap hati. Simple. Sesimpel itu. Tuhan berikan talenta kepada saudara, karunia kepada saudara. Ngebersihin kursi kan gak perlu karunia, gak perlu talenta kan. Sederhana. Doain satu persatu. Saudara doain gembala sidangmu supaya selalu sehat. Doain selalu supaya terus dibukakan pewahyuan-pewahyuan dari firman Tuhan. Itu juga melayani. Alkitab berkata, doakan pemimpinmu. Saudara doain saya enggak? Saya bukan minta didoain saudara, tapi Alkitab yang nyuruh sebetulnya. Saya setiap hari juga saya doain Ibu Tina, gembala saya. Saya belajar menghormati. Saya belajar mendoakan. Saya juga mendoakan saudara. Supaya apa? Supaya jemaat di tempat ini mengerti firman dan hidupnya berjalan sesuai firman. Nanti saya bicara yang terakhir, poin yang ketiga. Poin yang ketiga langsung, Lukas pasal yang ke-8. Lukas pasal yang ke-8 ayat yang 21. Lukas 8:21. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku, ialah mereka yang mendengarkan firman Allah
dan melakukannya. Saudara mau menjadi pelaku firman? Saudara mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi kita juga belajar menjadi pelaku firman. Itu sebabnya ini mereka saudara-saudaraku. Ini mereka saudara-saudaraku. Bukan itu. Ini saudara-saudaraku. Ini saudara-saudaraku. Kita keluarga di dalam Tuhan, amin. Kita sama-sama mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Tidak ada perbedaan antara saudara dan saya. Saya bisa berkhotbah kepada saudara seperti ini, bukan berarti saya lebih baik dari saudara. Tuhan yang menilai, bukan saya yang menilai, bukan manusia yang menilai. Saudara menilai saya mungkin lebih baik dari saudara, karena saya mengajarkan firman. Tapi yang Tuhan lihat bukan itu. Yang Tuhan lihat adalah personal pribadi saudara. Seberapa sungguh-sungguh saudara mengenal dia. Bukan pandainya berbicara. Bukan fasih lidah kita. Ini hanya talenta yang Tuhan beri. Ini hanya kehormatan yang Tuhan kasih, saya berdiri di sini. Tapi kalau saudara hanya bisa melayani, memberikan nasi bungkus kepada satu orang, saudaranya berkata, ini buat ibu, Tuhan sayang sama ibu. Tuhan Yesus mengasihi ibu ya. Orang itu bisa nangis. Dan dia bisa berkata, kenapa kamu bisa memperhatikan aku? Anakku dan saudara-saudaraku aja gak memperhatikan aku. Dan saudara bisa bilang, karena Tuhan Yesus mengasihi saya juga mengasihi ibu. Saudara tahu, saudara lebih dari sebagai seorang pengkhotbah. Itu sebabnya siapapun saudara yang melayani, meskipun hanya membagikan satu bungkus nasi bungkus kepada orang, bisa membawa orang kenal Tuhan. Sesuatu yang luar biasa Tuhan pakai saudara. Saya mau beritahukan, upah saudara melakukan itu dan upah saya khotbah di mimbar ini tetap sama-sama 1 dinar 1 hari. Itu sebabnya Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang. Siapapun yang melayani Tuhan dengan hati yang sungguh, Tuhan tetap memakai orang itu. Upahnya sedinar sehari. Yang kerja 24 jam maupun yang kerja 1 jam, kerja 5 jam, kerja 6 jam, 1 dinar 1 hari. Ada firman yang pernah baca itu? Jadi saudara jangan pilih-pilih melayani. Saudara cuma bisa masak, lakukan dengan segenap hati. Siapa tahu dapat rumah seperti Bu Ari. Jangan bersungut-sungut. Tetap semangat lakukan. Sekalipun Tuhan tidak berkati aku, sekalipun aku akan tetap sungguh-sungguh. Berani gak prinsip begitu? Itu sebenarnya ujian hati. Siapa yang nangkep firman ini? Saudara diberkati Tuhan? 3 poin ini saudara harus tahu. Kenapa Yesus berkata, siapa saudaraku? Siapa ibuku? Mereka, saudara-saudaraku dan ibuku adalah orang yang mendengar firman dan melakukan firman itu. Amin. Mari kita bangkit berdiri semua. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tutup Alkitab saudara. Haleluya. Citinting ada spesial song? Saudara tahu saya lagi menantang tim musik ini. Mereka ini penggubah lagu luar biasa loh. Ya, biar mereka semua, saudara doakan tim musik kita ya, supaya kita buat album. Buat album. Iyalah. Amin. Saudara support nggak? Yang support kasih tepuk tangan dong. Yes. Iya, kita melayani Tuhan tuh jangan biasa-biasa gitu loh. Ya kita kan udah dengar firman hari ini. Haleluya. Nyanyikan lagu yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yesus baik, Yesus baik. Yang terutama
di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Oh haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kemarin sebetulnya hari Rosh Hashanah. Kalau saudara tahu, apa itu Rosh Hashanah? Rosh Hashanah adalah ulang tahun, hari tahun baru Yahudi. Saudara, di mana hari tahun baru Yahudi? Sebetulnya kita semua orang-orang yang punya mungkin marah dengan orang, mungkin ada sesuatu yang ganjalan di hati, biasanya dia akan datangi orang itu dan dia minta maaf. Karena masuk di dalam tahun baru, ada sesuatu yang baru di dalam hati. Saya percaya tidak kebetulan kalau pagi hari ini kita mendengarkan firman ini. Kalau ada saudara mungkin ada ganjalan di dalam hatimu terhadap siapapun, kita buat salah, katakan, aku minta maaf. Kalau ada sesuatu yang belum dibereskan, dibereskan. Sebab setelah ini saya berdoa, saya akan berdoa buat saudara, supaya Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit dalam hidup saudara. Supaya berkat Tuhan tercurah dalam hidupmu. Jangan menyimpan pahit, jangan menyimpan dendam. Seringkali yang membuat kita gak bisa diberkati Tuhan adalah sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara belum bisa mengampuni orang lain, saudara belum bisa menerima pasangan saudara. Saudara seringkali melakukan sesuatu yang salah, mungkin saya gak tahu apa itu saudara. Mungkin ada satu dosa yang belum bisa sembuh-sembuh, belum bisa selesai-selesai dalam hidupmu. Tapi hari ini, mari kita semua datang kepada Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan, dan datang bertobat di bawah kaki Tuhan, supaya hidup kita selesai hari ini, dan kita masuk di dalam lembaran yang baru, di tahun yang baru Rosh Hashanah. Saya percaya Tuhan akan bukakan sesuatu yang ilahi dalam hidup saudara. Amin. Siapa yang ingin diberkati Tuhan? Amin. Amin. Haleluya, haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya. Saya mau cinta
lagi katakan haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Hamba selesai berbicara ya Roh Kudus. Berbicara lebih dalam lagi kepada anak-anak-Mu ini. Roh Kudus, ajari kami mengerti jauh lebih banyak dari apa yang kami dengar pagi hari ini. Tuhan, bukakan pengertian-pengertian yang baru. Buat setiap kami tetap berjalan di dalam perkenanan Tuhan dan kehendak Tuhan yang sempurna. Terima kasih untuk hari yang luar biasa ini. Terima kasih untuk firman yang mengubahkan kami. Membuat kami semakin luar biasa, semakin sukacita, semakin yakin berjalan bersama dengan Tuhan. Ada sesuatu yang ilahi yang sudah Tuhan tetapkan di dalam kami. Buat kami terus menjadi berkat lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Supaya semua yang kami buat ini Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Hamba berdoa sekali lagi sesuatu yang ilahi yang dari Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kau pulihkan setiap hati yang luka. Kau cabut setiap belenggu-belenggu yang mengikat mereka. Bebaskan di dalam nama Yesus. Saudara yang butuh didoakan, saudara bisa angkat tangan saudara. Saudara tetap tutup mata saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Saudara pandang Yesus pada pagi hari ini. Gak perlu orang lain tahu kiri kanan. Tutup mata saudara. Fokuskan hati saudara hanya kepada Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, khusus buat mereka yang mengangkat tangan pagi hari ini. Kau tahu pergumulan mereka masing-masing. Hamba tidak tahu secara detail. Tapi Engkau Allah yang luar biasa. Kau Allah menyelidiki hati dan menguji batin kami. Kalau mereka punya pergumulan mungkin terhadap pribadi mereka sendiri. Mereka rindu, hidup mereka berubah. Mereka tidak sama lagi. Mereka matikan kedagingan mereka. Mereka hanya rindu menyenangkan hati Tuhan. Kalau mungkin ada sesuatu yang Tuhan harus koreksi hidup mereka. Roh Kudus, kalau Engkau menjamah setiap hati mereka satu persatu. Bukan karena fasih lidah hamba-Mu, tapi karena Roh Kudus Kau yang berbicara di dalam hati anak-anak-Mu. Mereka yang sedang mengalami pergumulan, mungkin masalah ekonomi, masalah di dalam keluarga, masalah mungkin dalam hal keuangan, dalam bisnis pekerjaan, masalah mungkin di dalam kesehatan mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Hari ini Tuhan, Kau sudah menyediakan jalan keluar dalam hidup mereka. Kau Tuhan yang tidak pernah salah, bekerja dalam segala situasi yang ada. Kami percaya Tuhan, Kau adalah jalan keluar dalam hidup kami, satu-satunya. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Hamba berdoa sekali lagi, turunkan berkat-Mu dalam hidup anak-anak. Mari semua angkat tangan ke surga. Haleluya, haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta
saudara bisa duduk dalam hadirat Tuhan, saudara bisa mempersiapkan persembahan saudara. Kita tetap masih membuka saudara, kalau saudara mau menabur untuk masker. Kita naikkan target kita. Kita perlebar kapasitas kita. Dari 10.000 masker, kita naikkan menjadi 15.000 masker. Saya percaya kalau Tuhan gerakan hati saudara untuk menabur di masker ini, silakan saudara menabur. Ada 2 kotak di sana. Nanti di belakang ada kotak yang kecil dan yang besar. Kalau untuk masker saudara bisa taruh di kotak yang kecil. Dan untuk kalau saudara mau menabur untuk persembahan, saudara bisa taruh di kotak yang besar. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saudara siap memberikan yang terbaik buat Tuhan, saudara saya ajak berdiri kembali. Kita bangkit berdiri lagi. Kita angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cintai Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cintai Yesus. Mari angkat persembahan saudara. Tuhan Yesus, ini persembahan kami. Ini penyembahan kami kepadamu. Ini bukti cinta kami kepadamu. Kami ingin memberi yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Ini hati kami. Ini yang kami punya. Hanya ini Tuhan persembahan kami. Biar kami berikan pada pagi hari ini dengan hati yang bersyukur kepadamu. Kami tahu kami tidak kekurangan. Kau Allah yang memberkati kami. Kau Allah lebih dari cukup. Kau Allah El Shaddai. Kau Allah yang mencukupi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus. Sebab tidak ada orang miskin di antara kami. Kami orang-orang yang diberkati dan terus menjadi berkat dimanapun kami berada dan apapun yang kami buat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya harus beritahukan kepada saudara, bisa ditayangkan dulu mungkin foto-foto kita Permata Berbagi. Saudara lihat masker kita masuk ke rumah singgah ya. Ini rumah singgah di mana tadi? Rumah singgah mana? Kebon Harjo, di Brotojoyo, di Mangkang. Jadi kita di pusat ada rumah kasih saudara. Kita bagikan mereka. Ya kita menolong nih anak-anak. Bayangkan saudara, mereka butuh belajar. Kalau saudara punya anak-anak sekolah, saudara tahu ya. Mereka mau belajar juga, wah luar biasa malah orang tuanya yang belajar ya. Tapi saudara bisa melihat ya pergumulan guru-guru di rumah kasih. Mereka juga harus biar gimana pun menjaga kesehatan mereka. Dan anak-anak juga harus sehat. Mana tadi fotonya rumah kasih? Jadi mereka juga berusaha untuk memberikan yang terbaik dari yang mereka punya. Mereka tetap mengajar. Karena kondisi-kondisi seperti ini anak-anak butuh untuk bimbingan belajar. Jadi kita nabur untuk anak-anak di rumah kasih, beberapa rumah kasih, dan saudara tahu juga panti jompo, panti asuhan, kita masuk juga ke sana, kita tabur masker. Jadi juga tidak hanya masker, teman-teman Permata Berbagi Berkat memberi makan. Ya memberi makan kemarin juga ke mana? Ke beberapa tempat ya. Ya, saudara tahu ke panti juga kita memberikan, bahkan untuk jemaat dan sekitar, supaya jemaat juga bisa menjadi berkat di sekeliling, di sekitar mereka juga. Kita membagikan
ke daerah-daerah. Doakan terus saudara. Dan saya percaya saudara terlibat semua, saudara tidak hanya teman-teman yang melakukan, tapi saya percaya semua kita terlibat. Saudara juga menabur. Saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas setiap taburan saudara. Berupa uang, materi, bahan-bahan dan sebagainya yang gak bisa saya sebutkan satu persatu. Sekali lagi saya atas nama gereja mengucapkan banyak terima kasih. Saudara jemaat yang luar biasa, hati saudara limpah. Saudara menabur bukan dari kelebihan saudara, saya tahu. Tapi saudara menabur dari kekurangan saudara. Sebab masih banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan uluran tangan kita. Saudara bisa menabur masker. Saudara menabur gerakan 15.000 masker ini. Hanya Rp1.000 satu masker. Kembali saya katakan kepada saudara, bukan masalah uangnya, tapi sebetulnya tindakan profetis kita. Berapa jiwa yang saudara ingin menangkan? Berapa jiwa? Masker ini lambang keselamatan. Kalau orang pakai ini artinya bebas kan dari wabah kan? Itu sebagai tindakan profetis kita. Berapa jiwa yang saudara mau bawa kepada Tuhan? Saudara tabur. Ada yang nabur 1 juta, ada yang nabur 500.000. Artinya ada orang yang bilang 1.000 jiwa, 1.000 jiwa buat Tuhan. Saudara lakukan dengan iman, bukan sekedar memberi sedekah, saudara. Ya, jadi saya beritahukan kepada saudara setiap kali taburan saudara, jangan saudara seperti memberi sedekah, nyoh gitu. Jangan. Tapi saudara tahu ada iman di dalamnya ini. Ini loh, 1.000 jiwa. Ini 1.000 jiwa. 100 jiwa. Berapa jiwa yang saudara pengen tabur? Saudara bawa untuk Tuhan. Itu sebabnya saya harus memberikan pengertian ini kepada saudara. Bukan saudara sekedar membagi. Bukan saudara memberi. Bukan sekedar memberi. Tapi saudara keluar dari hati saudara sebagai tindakan iman saudara. Saudara lihat 15.000 masker. Kita akan selesai sebelum tahun 2021 selesai. Jadi saudara, saya tetap masih membuka bagi saudara yang ingin menabur ini. Kita tuntaskan, kita selesaikan tahun ini dengan kuat. Kita selesaikan tahun 2020 ini dengan kemenangan. Kita dari wabah ini, selesai dari wabah ini. Lewat siapa? Lewat kita gerejanya yang mau bergandengan tangan. Yang peduli terhadap bangsa, yang peduli terhadap lingkungan. Saya juga selalu katakan kepada saudara, Alkitab berkata usahakan kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Sebab kesejahteraan kota adalah juga kesejahteraan kita semua. Siapa yang ingin hidupnya sejahtera? Amin. Kalau saudara ingin hidup saudara sejahtera, ambil bagian. Apapun yang saudara bisa. Saudara mau terlibat di dalam masker, di dalam memberi makan kota. Saya lihat beberapa teman-teman banyak ada juga yang nabur beras. Sekian kilo, ada juga yang nabur bumbu, ada juga yang nabur lain sebagainya. Apapun, ada nabur kerupuk. Wah, luar biasa. Ya, buat saya bukan masalah seberapa besar, tapi seberapa saudara ingin melibatkan diri dalam pekerjaan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan bekerja juga dalam hidup saudara. Banyak orang saya sering kali melihat pengen hidupnya, pergumulannya seringkali pengen dijawab Tuhan dengan cepat. Tapi seringkali banyak orang tidak meresponi pekerjaan Tuhan dengan cepat. Tapi giliran kita butuh pertolongan Tuhan, kita pengen cepat. Saudara, apakah itu adil sebetulnya? Betul saudara? Saya kadang meresponi sesuatu, saya lihat aduh dia butuh pertolongan Tuhan. Saya tahu ini orang butuh pertolongan Tuhan dengan cepat. Tapi ketika meresponi pekerjaan Tuhan, dia udahlah, enggak meresponi dengan cepat, bahkan udahlah, aku aja masih keadaan seperti ini. Saudara pengen ditolong Tuhan dengan cepat, tapi ketika kita pengen, tapi kita enggak pernah ingin merespon pekerjaan Tuhan dengan cepat. Itu yang seringkali sebetulnya menjadi satu pergumulan. Kalau saudara tahu, saudara bisa memahami kebenaran ini, saudara akan semakin tahu bahwa aku bekerja. Ini waktunya tidak lama lagi. Tuhan datang segera. Itu sebabnya saudara jangan pedulikan kondisi saudara saat ini. Selama saudara memikirkan keadaan saudara yang gak enak, yang susah, itu gak akan pernah berakhir dalam hidupmu. Sebab fokusmu hanya kepada itu. Tapi kalau fokusmu kepada sesuatu yang besar, kau berikan sesuatu yang besar untuk Tuhan. Apapun itu, tenagamu, waktumu, apapun yang kau punya, hartamu. Saudara tahu janda Sarfat memberikan yang sedikit. Bagi orang-orang sedikit, tapi dia memberikan yang terbaik. Disitulah Tuhan berkati. 2,5 tahun, dia tidak mati saudara. Disertai Tuhan, disuplai Tuhan kehidupannya. Saya berdoa jemaat di tempat ini, tidak ada orang miskin di antara kita. Kita orang-orang yang diberkati Tuhan, karena kita mengerti hatinya Tuhan. Amin. Ya, terus hari ini kita ada deklarasi Rosh Hashanah. Bisa ditampilkan Michael?
Saudara, saya ajak saudara bangkit berdiri sebelum nanti saudara memberikan persembahan. Saudara, kita bangkit berdiri, kita akan deklarasi sama-sama. Ya. Ini firman Tuhan semua, saudara. Jadi firman Tuhan diambil di 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 28-29, 1 Samuel 2 ayat 7-8, Yesaya 1 dan 18, Mika 7, di situ sudah tercatat ya saudara. Ini semua firman Tuhan. Jadi kita perkatakan dengan iman dan kita percaya. Saya percaya berkat Tuhan turun dalam hidup setiap kita. Amin saudara. Saudara siap baca ini ya? Yuk kita baca bareng-bareng ya deklarasi Roh Hasana. Langsung Tuhan yang kami sembah ya. 1, 2, 3. Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, yang segala firman-Nya adalah kebenaran. Tuhan yang telah menjanjikan perkara-perkara yang baik ini kepada kami. Tuhan Elohim sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga kami diberkati untuk selama-lamanya. Tuhan menegakkan kami yang hina dari dalam debu, dan mengangkat yang miskin dari lumpur, untuk mendudukan kami bersama-sama dengan para bangsawan, dan membuat kami memiliki kursi kehormatan. Sekalipun dosa kami merah seperti kirmisi, tetapi karena pengorbanan Yesus menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, menjadi putih seperti bulu domba. Sekalipun kami jatuh, kami akan bangun pula. Sekalipun kami duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadikan terang kami. Sebab 7 kali orang benar jatuh, ia akan bangun kembali. Berbahagialah kami yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan siang dan malam. Kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang kami perbuat akan berhasil. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atas kami, ke dalam lumbung dan segala usaha kami. Tuhan akan memberkati di negeri di mana kami tinggal. Tuhan akan membuka bagi kami perbendaharanya yang melimpah. Langit akan memberikan hujan bagi tanah kami, dan memberkati segala pekerjaan kami, sehingga kami akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi kami sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat kami menjadi kepala dan bukan ekor. Kami akan tetap naik dan bukan turun. Kami harus mendengarkan perintah-Mu yang Kau sampaikan pada hari ini, dan melakukannya dengan setia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami akan pulang. Kami mau terima berkat. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, melalui putranya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus tinggal dalam hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Jadilah berkat dimanapun kau berada. Teruslah lakukan kehendak Allah, dan dimanapun kau berada, Yesus dimuliakan selalu. Tuhan Yesus, sekali lagi terima persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Tetap menjaga jarak ya saudara, jangan lupa saudara bisa satu persatu tetap jaga jarak. Berikan persembahan saudara dengan segenap hati. Haleluya.